Terus selanjutnya saya mau tanya, kira-kira tanah itu bisa rusak enggak? Kalau tanah misalkan dia itu bisa gitu ya. Kalau misalkan dia itu udah rusak, apakah dia bisa diperbaiki? Jelas bisa. Apakah kalau misalkan tanah itu berpotensi untuk rusak, apakah kita tidak bisa mencegahnya, ataukah harus nunggu rusak dulu baru kita memperbaikinya? Tidak. Jadi kita itu bisa mencegah tanah rusak. Jadi pada dasarnya ketika tanah masih baik, bisa menunjang pertumbuhan tanaman, maka itu harus dicegah agar tidak rusak. Mencegah agar tidak tanahnya rusak. Tapi kalau memang misalkan tanahnya udah rusak, berarti kita harus memperbaiki agar tanahnya itu bisa menunjang pertumbuhan tanaman di atasnya. Nah, upaya mencegah, mengatasi dan memperbaiki kerusakan tanah disebut sebagai konservasi tanah. Ada 3 jenis konservasi tanah. Yang pertama adalah metode mekanik atau teknik. Kalau metode mekanik atau teknik, dia itu hanya fokus pada pengolahan tanah atau lahannya. Kemudian adalah metode vegetatif, fokus pada tanamannya. Terakhir adalah metode kimiawi, fokus pada bahan kimia. Nah, kemudian saya ada pertanyaan. Jadi kalau memang misalkan di sini adalah daerah dataran tinggi, ketika kamu melewati daerah dataran tinggi, pasti di daerah ini kamu sering sekali melihat kalau di sana ada pertanian yang mana dia itu lahannya itu kayak semacam teras-teras seperti ini, atau yang sering kita sebut sebagai terasering atau sengkedan. Nah, pertanyaannya sekarang, terasering atau sengkedan itu menurutmu dia itu metode vegetatif, mekanik atau teknik, atau metode kimiawi? Jawabannya adalah yang mekanik atau teknik. Kalau mekanik atau teknik tadi kan berhubungan dengan pengolahan tanah atau lahannya kan. Sedang kalau vegetatif itu penggambarannya seperti begini. Misalkan dalam sebuah ladang, terus kemudian di ladang ini itu mungkin ya di sini ada tanaman pohon jati. Terus di sini kalau di tanaman pohon jati kan memang di sini pasti ada ruas-ruas kosong kan. Nah, ternyata sama si pemilik ladang itu dia ditanami oleh pohon atau tanaman cabai. Tidak jarang juga ada tanaman pepaya atau pohon pepaya. Nah, berarti menurut kalian ini itu yang A, yang B, atau yang C? Jawabannya adalah yang A, karena posisinya di sini mengatur si tanamannya. Kalau mengatur tanamannya berarti dia pakai metode yang vegetatif. Tapi kalau mengatur tanahnya atau lahannya, dia pakai metode yang mekanik atau menggunakan teknik. Sedangkan kalau yang kimiawi berarti ini menggunakan bahan-bahan kimia. Nah,
Pertanyaannya balik ke sini tadi. Gambut itu kan dia bersifat asam, pH-nya asam, berarti 0,6 0 sampai 6,5. Nah, kira-kira kalau dia itu asam, sebenarnya dia bisa dimanfaatkan dengan baik nggak sih untuk pertumbuhan tanaman? Atau dengan kata lain, misalkan ada A, dia itu terkena asam lambung. Nah, ketika si A terkena asam lambung, apakah dia bisa langsung makan? Jawabannya kan enggak, dia nggak bisa langsung makan. Dia harus minum obat pereda asam lambungnya. Misalkan, maaf ini saya sebut merek, misalkan dia minum Promah atau Milanta gitu. Setelah minum ini, keadaan perutnya kan netral, baru dia bisa makan. Nah, sebenarnya untuk tanah juga seperti itu. Kalau dia sifatnya asam, terus kemudian dia kan nggak cukup produktif kan untuk penanaman tanaman, untuk daya tumbuh kembangnya si tanaman yang ada di atasnya. Makanya posisinya adalah tanah yang bersifat asam ini harus ditambahi larutan yang bersifat harus ditambahi larutan agar sifatnya netral. Larutannya adalah larutan yang bersifat basa. Jadi asam kalau versus larutan basa, dia bakal netral. Tapi kalau tanahnya bersifat basah, gimana caranya biar netral? Harus ditambahi yang asam, larutan yang asam, dia biar bisa netral. Dan di sini itu pakai metode yang kimiawi, pakai bahan-bahan kimia begitu.